لغتي دوما في العليا أعلام صرف وهجاء نحو أدب والإلقاء اسم وصف للأشياء لغتي 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 لغتي. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Ta'allaf, ya ta'allaf artinya apa? Tersusun. Ada yang mengatakan kenapa memilih yata'allaf bukan yatarakkab, yurakkib. Padahal sama aja artinya. Yata'allaf ini lebih makanya ada salah satu arti dari alafa ini adalah ini. Jadi saling ya. Kan ada doa tuh alif baina qulubina. Nah, ya, kalau raqib ini dia bergabung juga, tapi bergabungnya tidak sekerat ketika yata'allaf. Ya, makanya di sini makanya Ibnu Malik asrornya atau ya asrornya rahasia menggunakan kata yata'allaf li'anna ta'alluf itu akhas min tarakkub, lebih khusus daripada kata tarakkab ya. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, dan dari yang disusun dari kalam itu. Di sini disebutkan kalam ini katanya khobar dari mubtada mahdzuf ya ala takdiri mudhafaini wa aslu nazmul kalam, aslinya ini judul ini hadza babu syarhil kalami wa syarhi ma yata'allaful kalamu minhu. Oke, lihat al kalam di sini fahudhifal mubtada mana hadza ya wa huwal ismul isyarah. Kemudian dibuang juga ininya apa? Khobarnya. Ya kan, hudhifal khobar juga wa huwa al babu. Tadi kan hadza babu. Babunya dibuang. Jadi hadza enggak ada, babu enggak ada sekarang. Sekarang bagaimana? Wa uqimal kalam, karena mubtada khobar sudah enggak ada, al kalam menempati tempatnya apa? Wa uqima al kalam maqamahu. Yang tadinya kalam jadi apa awalnya? Hadza babu syarhil kalami. Asalnya jadi mudhaf ilaih, kemudian menempati tempat yang dibuang jadi rofa ya. Fartafa'a kama kana alladzi qablahu, maka rofa menempati tempat yang sebelumnya. Wama, sekarang setelah atafnya nih, wama yata'allafu minhu, wama al-waw atifah, wama ismu mausul ma'tufun alal kalam bitakdiri mudhaf juga. Syarhuma yata'allaf, tadi kan takdirnya kan hadza babu syarhil kalami wa syarhuma yata'allaf. Nah, syarhuma yata'allaf juga sama kejadiannya ya. Wa yata'allaf fi'il mudhari wa fa'il mustatir fi jawazan taqdiru wa ya'ul kalam wa minhu jarun wa majrur muta'alliqun bi yata'allafu wal jumlatu min al-fi'l alladhi wa yata'allaf wal fa'il la mahalla min i'rab silatul mausul. Jadi syarhu ma yata'allaf juga dibuang. Kenapa? Karena biasanya ma'tuf alaih sudah dibuang, ya sudah ma'tufnya pun dibuang. Oke. Nah, ini ditambah lagi jumlah yata'allafu minhu itu fi mahalli apa katanya di situ? La mahalla lahu. Nah, ini tambahan juga kemarin kita apa? Jumlah mutaridhah. Nah, ini juga apa? Isim mausul ya, atau jumlah mausul juga la mahal min i'rab. Kemudian istinaf juga tadi ya, jumlah istinaf ya juga la mahalla lahu minal i'rabi. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Kalamuna. Kenapa kalamuna ini kalam, na-nya maksudnya apa? Menurut ulama nahwu. Jadi seakan-akan ada kalam menurut selain ulama nahwu ya, ada yang menurut kita. Yang kita ini maksudnya ulama nahwu ya. Kalamuna, kalam menurut kita, yaitu kalam itu ya. Lafdzun mufidun kastaqim, yaitu lafaz. Kemarin lafaz itu bentuk sigotnya apa? Masdar, tapi maknanya apa? Maf'ul ya kan, malfuz. Jadi masdar bermakna maf'ul. Ya, lafzun itu bermakna malfuz, yang diucapkan. Lafzun mufidun kastaqim. Kita baca dulu ini ya. Kalamuna mubtada wa huwa mudhaf wa na mudhafun ilaih mabniun ala sukuni fi mahallin lafzun khabar mubtada mufid na'tun li lafzin wa laisa khabaran tsaniyan. Jadi mufid ini berarti bukan khabar kedua dari kalam. Kalamuna lafzun bukan lafad, kemudian kalamuna juga mufid. Tidak, kalamuna lafdzun yang lafadznya ini harus mufid. Nah, seperti ya. Bukan kalamuna lafdzun, kalamuna aydan mufid, la. Tapi kalamun lafdzun wa huwa al-lafdzu mufid. Wa laisa khabaran kastaqim in kana mithalan. Nah, kalau dia berniat untuk memberikan misal, apa misalnya nih?
Contoh fahuwa jarun wa majrur muta'alliq bi mahdzuf khabar li mubtada mahdzuf. Kan kalamuna mubtada ya, lafdzun khabar. Kastaqim seakan-akan jadi khabar lagi nih ya. Dari atau ada jumlah baru lagi. Kastaqim ini jumlah baru lagi. Dia sebagai khabar, mubtadanya mahdzuf. Paham enggak? Fahuwa jar wa majrur muta'alliqun bi mahdzuf khabar li mubtada mahdzuf. Jadi kastaqim ini khabar. Oke. Karena dia jar majrur muta'alliqnya itu jadi mubtada. Paham ya? Wa taqdir wa dzalika kalamuna lafdun mufidun wa dzalika kastaqim. Itu kalau dianggap apa? Dianggap misal, contoh. Wa in kana min tamami ta'rifil kalam. Jadi memang penyempurna ta'rif tadi, kalamul lafdun mufidun kastaqim itu semua jadi satu paket. Ya, wa in kana min tamami ta'rifil kalam fa huwa jar wa majrur aidon, tetapi muta'alliqun bi mahdhuf na'tun li mufid. Jadi bedanya apa dengan tadi? Kalau yang tadi muta'allaqnya itu jadi apa? Jadi mubtada, muta'allaqnya itu. Kalau yang ini muta'allaqnya jadi apa? Na'at ya, na'tun li mufid. Wasmun khabar. Nah, sudah selesai. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Sekarang wasmun ini khabarun muqaddamun wa fi'lun thumma harfun ma'tufani alaihil awal bil wawi wa tsani bi thumma. Kalian sudah tahu bedanya atap wawu dengan thumma apa? Kalau wawu itu maknanya apa? Di dalam nanti ada bapak atau mungkin sudah dipelajari sebelumnya, ada namanya kalau wawu itu maknanya mutlaqul jam'i. Mutlaqul jam'i ini imma sabiq, imma lahiq, imma musahabah, mustarak. Ya, ketika saya mengatakan jaa Zaid wa Amrun, bisa saja Zaid dulu, kemudian Amr, atau Amr dulu atau Zaid, atau barengan gitu. Kemudian summa, kalau summa apa? Lit tarohi. Jadi kalau saya katakan jaa Zaid summa Amrun, jadi bisa saja jaa Zaidun, summanya itu kalian ngopi dulu, makan dulu, apa dulu, baru datang Amr. Jadi tidak langsung Zaid langsung Umar. Beda nanti lawannya summa itu fa. Kalau Zaidun fa Amrun, itu Zaid datang langsung Umar. Ya. Di situ makanya di Al-Qur'an yang ketika proses khalaqal insan min tin, summa min 'alaqah, summa min nut, summa pakainya summa. Kenapa? Karena di situ ada proses dan lama prosesnya. Kalian sampai umur segini dari nutfah itu kan lama. Makanya Allah memakai kata apa? Nah, beda dengan khalaqa fasawwa. Di situ khalaq kemudian sawwa, di sama itu pakainya fa. Nah, di sini Syekh Abdul Hamid memberikan asror kenapa ketika isim dan fiil pakai wawu, tetapi ketika huruf pakai summa. Ismun wa fi'lun summa. Kenapa enggak ismun wa fi'lun wa harfun juga? Kenapa katanya di situ? Wasmun khabar muqaddam wa fi'lun summa harfun ma'tufani alaihil awal bil wawi wa tsani bi summa al kalim mubtada muakhar wa ka'annahu qala kalamun nuhati huwa lafdzul mausufu bi wasfaini ahaduhuma al ifada wa tsani at tarkibnya lafad murakkab itu ya mufid al mumatsil lil tarkib istaqim wal kalimu salasatu anwa ahaduma al ismu wa tsaniha al fi'lu wa tsalithu al harfu. Nah, ini asrornya setelahnya. Wa innama utifal fi'lu alal ismi bil wawi ismun wa fi'lun liqurbi manzilatihi. Katanya ada kesamaan dalam apa? Min haitsu yadullu kullum minhuma ala ma'nan fi nafsihi. Kalian masih ingat definisi isim? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaron bi zamanin. Dia menunjukkan kepada ma'nan fi nafsihi. Maksud fi nafsihi dia memang punya makna. Ya, bisa berdiri sendiri. Kemudian tidak dibarengi dengan zaman. Beda. Kemudian fiil apa fiil? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi zamanin. Nah, itu dalam segi ada fi maknannya itu, ada kesamaan antara isim dan fiil. Sama-sama punya maknan fi nafsihi. Nah, oleh karena itu katanya pakai wawu. Sedangkan huruf kan kalimatun dalat ala manan fi ghairiha. Laisa lahu manan kan? Tidak punya maknan fi nafsihi. Gitu ya. Itu salah satu asror atau alasan atau rahasia kenapa memakai summa. Liqurbi manzilati min haitsu yadullu kullu minhuma ala ma'nan fi nafsi wa utifal harf bi summa li bu'di batihi. Jauh. Tadi kata saya summa itu maknanya apa? Tarohi, biasanya jauh, tidak antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu tidak langsung. Gitu ya.
Terus wahiduhu kalimatun wal qaulu am wasmun wa fi'lun ma'rufun kalim. Tadi wasmun itu jadi apa? Khabar muqaddam ya. Berarti aslinya bagaimana? Wal kalimu ismun wa fi'lun tsumma harfun. Gitu aslinya ya. Tapi al kalim ini diakhirkan, mubtada muakhar. Wahiduhu dari mana? Hunya kembali ke mana? Wahiduhu kalamnya. Salah satunya ya adalah kalimah. Wal qaulu amun, dan qaul ini am. Kemudian wa qad yu'ammu, asalnya gitu asalnya. Wa qad yu'ammu kilmatun biha kalamun. Asalnya gitu ya. Wa yu'ammu kilmatun biha kalamun. Oke. Wahidu kalimah mubtada wa khabar wal jumlah musta'nafah la mahalla minal i'rab. Ini jumlah istinaf, tidak mempunyai mahal i'rab. Wal qaulu mubtada amun yajuza, ini fokusnya. Am katanya bisa dua pembacaan. Bisa dua mauqi minal i'rab. Kalau asal dianggap dari fi'il madhi ya. Amma ya ummu apa? Mudha'af. Amma ya ummu. Ini apa tarkibnya? Wa ala hadza yakunu fa'ilu dhamiran mustatiran fi jawazan taqdiruhu ya'udu ilal qaul wal jumlah minal fi'li wal fa'il, karena amma dianggap fi'il madhi ya, fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi khabar mubtadanya mana? Ya bisa dari ini, dari mana? Dari yang pertama wahiduhu. Wa yajuzu ayyakuna amma ismu tafdil wa aslu a'am. Kan fi'il tafdil itu wazannya apa? Ala wazannya apa? Isim tafdil qiyasi istilahnya, af'ala. Nah, a'am, aslu a'am. Kemudian hudifat hamzatuhu kama hudifat min khair wa syar. Khair ini juga asalnya akhyar. Syar asalnya apa? Asyar ya. Nah, likathrot istimaliyah wa aslu akhyar wa asyar bidalil majni al asli ahyan kam fi qolir rajiz. Ini ada syair Bilalun khairun nasi wa ibnul akhyar. Kan saya alamuna qadam manil kadzabul asyar. Nah, itu ya. Ini ada istidlal syair, kalian dihafal nih. Bilalun khairun nasi wa ibnul akhyari. Bilalu khairun nasi wa ibnul akhyari. Oke. Kemudian dibuangnya tuh, alasan dibuangnya apa? Likasrotis timaluha. Oke. Intinya setelah syair itu wa ala hadzal wajhi yakunu aslu a'am kama qulna wa huwa ala hadzal wajhi khabar limubtada. Wakil mah mubtada awal ada. Sebenarnya sama berarti ya dari mauqi min i'rabnya, hanya beda sighotnya. Bisa dianggap fi'il madhi, bisa dianggap isim tafdil, tapi dari mauqi i'rabnya tetap jadi khabar li mubtada. Oke. Wakil matun mubtada awal biha jar wa majrur muta'alliqun bi ya ummu al-ati, yang akan datang. Asalnya memang tadi ya ummu wa ya ummu kilmah gitu ya. Kalamun mubtada tsani qad harfun taqlil. Harfun taklil ini menunjukkan kepada sedikit. Karena qad kalau ke fi'il mudhari itu maknanya ada apa? Ada berapa? Dua ya, taklil dan taktsir. Ya. Kalau ke fi'il madhi ada berapa? Tahqiq dan apa? Takrib ya. Tahqiq dan takrib. Wa makna ya'um atau yu'am itu yuqsad, ditujukan, yang dituju. Ya, amma ya'um itu yang dituju. Wa taqdirul bait wa lafdzu kilmah ma'nal kalamu qad yuqsadu biha. Terkadang kalimah ini dimaksudkan mana kalam. Nanti saya sarah. Yakni anna lafdzul kalimah qad yutlaqu wa yuqsadu biha al ma'na alladzi yadullu alaihi lafdzul kalam. Terkadang kalimah ini ditujukan atau dikhususkan atau diinginkan makna kalam. Wa misalu dzalika ma dzakara syarihu min annahum qalu kalimatul ikhlas, kalimatut tauhid wa aradu bihadaini qauluna la ilaha illallah wa kadzalika qala alaihi salatu wassalam afdalu kalimatin qalaha syair kalimatul lubaid wa huwa yuridu qasidatul lubaid ibn Rabi'ah. Jadi kan tadi kalam itu umum, satuannya dinamakan apa? Kalimah. Nah, katanya seperti itu. Wahiduhu kalimatun. Tetapi kalimah terkadang di bait selanjutnya di ajzanya sodarnya kan sodarnya apa? Wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Wakil matun biha kalamun qadyan ini maksudnya terkadang
kalimah juga dimaksudkan adalah kalam. Paham nggak? Kalam. Seperti di bahasa kita. Di bahasa kita kalimah itu apa? Kalimah itu Budi pergi ke pasar itu kalimat bukan? Kalimat di kita kan. Sedangkan budinya saja di kita disebutnya apa? Kata. Nah, di bahasa Arab itu tidak seperti itu. Ya, justru budi pergi ke pasar ini disebut kalimat dalam bahasa Arab. Tapi terkadang, nah ini yang di ajzanya wakil matun biya kalam qadiyam. Terkadang bait ini yang biasa kita pakai di bahasa Indonesia pun dipakai di sini gitu, di dalam bahasa Arab. La ilaha illallah, ada berapa jumlah itu? La ilaha illallah. Tapi kita sebutnya apa? Kalimat tauhid, tidak kalam tauhid. Gitu ya. Kemudian kalimat syair Lubaid katanya. Lubaid ini salah satu penyair jahiliyah ya. Apa itu? Berapa syairnya? Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Setiap selain Allah itu akan batil, maksudnya akan hilang. Wa kullu na'imin la mahala tazal. Semua nikmat akan hilang juga. Paham ya? Oke. Kemudian syarahnya, syarah Ibnu Aqilnya. Al-kalamu katanya mustalah alaih indan nuhat. Ya, makanya tadi disebutnya kalamuna. Nah, di sini maksudnya kalam yang mustalah alaih nuhat, karena kalam menurut selain ulama nahwu itu yang penting al-ifadah saja. Apa al-ifadah itu? Memberikan faidah. Kalian ditanya, "Mau makan enggak?" Itu artinya apa? Kamu sudah pergi ke sekolah. Nah, ini menurut selain ulama nahwu ini kalam juga. Tapi menurut ulama nahwu kalam bukan. Bukan, karena tidak yataqawam min lafdzun, ya kan? Nah, seperti itu ya. Makanya di sini al-mustalah, mustalah ini yang disepakati, al-mustalah yang disepakati indan nuhati menurut ulama nahwu ibaratun anil lafdzil mufidi, ya. Lafadmu mufid, faidatan yang memberikan faidah. Gambarannya yahsunu sukutu alaiha, orang yang mendengarnya itu diam, ya. Diamnya itu bukan diam tidak paham, tapi diam paham, ya. Falafzu katanya jinsun, sebuah jenis, ya mungkin kalian sudah belajar di ilmu mantik ya. Jinsin itu di bawahnya akan ada nau, ya di bawah jenis itu akan ada nau. Nah, naunya dari lafaz ini al-kalama, al-kalimata dan al-kalim. Ya, ada kalam, kalimah dan kalim. Kemudian yasmal juga al-muhmal dan al-musta'mal. Di bawah lafaz ini ada kalam, kalimah, kalim, kemudian muhmal, kemudian musta'mal. Muhmal, apa muhmal? Yang tidak terpakai, yang tidak ada di dalam bahasa Arab, tidak terpakai, tapi hurufnya ada, ya, ada hurufnya. Daizun ini maklub dari Zaidun, Zaidun dimaklub jadi Daizun, ya. Wal musta'mal ka'amr. Wa mufid akhraja al muhmal. Kata musannif atau muallif di sini lafzun mufidun. Nah, lafzun mufidun. Nah, lafaz mufid ini mengeluarkan yang muhmal. Tadi lafaz ini tadi jenis itu ada berapa ratus tadi, di bawahnya lafaz itu ada berapa? Ada kalam, kalimah, kalim, muhmal, musta'mal. Jadi lafaz di bawahnya lafaz ini ada 5. Tapi dengan kata mufid, lafzun mufidun, keluar dah apa? Muhmal. Paham enggak? Kemudian faidatun atau faidatan yahsunu sukutu alaiha, ya. Yang tadi definisi kalam, faidah yahsunu sukutu alaiha itu keluar apa? Kalimah wa ba'dul kalim, ya. Wa ba'dul kalim. Nanti keluar darinya. Wa huwa ma tarakkaba min thalathi kalimat fa aktsar wa lam yuhsini sukutu alaihi. Ya. Jadi al-kalimah ini al-kalimah in qama zaidun, dia kalim atau kalim. Kalim itu ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya kan? Kalim ini apa? Isim, fiil, huruf, gabungan atau jama dari kalimah. Kalau kalimah itu satuan, isim, fiil, isimnya satu, kalimah, fiilnya satu, kalimah. Tapi semuanya di mana? Dikatakan apa? Kalim. Nah, in qama zaidun ini kalim. Kenapa kalim? Karena kumpul semuanya apa? Isim, fiil, huruf, gitu ya. Tetapi dengan perkataan musannif, ya perkataan Ibnu Aqil mengatakan yahsunu sukutu alaiha, in qama zaidun ini tidak yahsunu sukut. Kenapa? Karena akan menimbulkan pertanyaan. Emang mau apa kalau Zaid berdiri? Nah, saat ribuhu contohnya. Saya akan memukulnya. Nah, baru ketahuan apa maknanya, gitu ya.
Lanjutnya wala yatarakkabul kalam illa min ismaini. Kalam ini tidak terbentuk kecuali dari dua isim. Contoh Zaidun qaimun. Au min fi'lin wasmin, atau fi'il dan isim. Qoma Zaidun. Ini tapi kalim enggak qoma Zaidun? Atau Zaidun qaimun kalim enggak? Enggak ya. Jadi kalim itu harus terkumpul semuanya. Dan di sini enggak kalim tapi kalam. Kenapa kalam? Karena yahsunus suku tu alaiha gitu ya. Wa kaqaulil musannif istaqim, apalagi istaqim bukan kalim. Fa inau kalamun murakkab min fi'li amrin wa fa'il mustatir. Istaqim takdirnya apa? Anta fastaghna bil mithal an ayyakul. Nah, jadi tidak usah mengatakan faidatan yahsunu sukutu alaiha. Cukup dengan istaqim akan apa? Akan paham bahwa maksudnya adalah memberikan faidah yang mutakalim atau mukhatab yahsunu sukut, dia akan diam, tidak bertanya lagi. Oke, al-kalamu huwal lafdzul mufidu faidatan ka faidati istaqim. Disebutkan kalamuna untuk liyu'lam, untuk diketahui bahwa ta'rif ini yang disebutkan oleh Ibnu Malik ini adalah untuk yang disepakati oleh ulama bukan yang disepakati ulama lughah. Karena setiap menurut ulama logo itu ismun likulli ma yutakallamu, apa saja ya yang bisa memberikan apa kepahaman yutakallam di sini ya. Mufidan, karena bahkan ghair mufid pun menurut lughah apa? Kalam ya. Menurut lughah itu kalam yutakallamu bihi. Kalau ada suara kucing atau suara apa itu kalam ya. Karena walaupun enggak mufid tetap disebut kalam. Oke, teruskan lagi wal kalimu, al kalimu katanya al kalimu ya. Al-kalim tadi bentuknya ini katanya ismu jinsin. Apa itu ismu jinsin? Di sini di Syekh Abdul Hamid mengomentari ismul jinsi ala nau'aini. Ada dua. Ahaduhuma yuqalu ismu jinsin jam'i. Ada isim jenis jam'i. Wasani yuqalu lau ismu jinsin ifradi. Apa itu isim jenis jam'i? Fahuwa ma yadullu ala aktsara min itsnaini, menunjukkan kepada lebih dari dua atau apa yang kita sebut apa jamak. Tetapi yufarriqu baina wa baina wahidi bit ta'i, membedakan antara mufrad dan tidak mufradnya dengan ta saja. Wa ta'u ghaliban takunu fil mufrad, biasanya ta untuk menunjukkan mufrad. Ka baqarah, baqarah berarti satu sapi atau dua sapi atau berapa sapi? Satu. Kalau baqar berapa ratus? Banyak ya. Jadi dengan ta itu apa? Mufrad. Kalau tidak tanpa ta jama. Begitupun sajar dan su. Wa minhu, dan begitupun ini. Kalim itu jama atau mufrad? Kalim jama. Ya. Kalimah mufrad. Wa rubbama, atau sebaliknya terkadang, dan ini kegolibannya ya. Kegoliban itu apa? Kebiasaannya bahwa dengan ta menunjukkan mufrad, tanpa ta menunjukkan jama. Ini sebaliknya, berarti bagaimana? Dengan ta jama, tanpa ta mufrad ya. Warubama kanat ziyadatu ta fidal alal jam'i, terkadang ya. Mislu kam'in. Nah, kam'in ini jama atau mufrad? Lil wahidi mufrad, wa kam'ah lil katsir, dan ini jarang, wa huwa nadirun. Wa qad yakunul farqu bainal wahid wal katsir bil ya zanji ya. Zanji ini berarti jama atau satu? Ya, jama atau satu. Zanji satu. Kalau zanji banyak ya. Zanji ini orang-orang hitam lah ya, orang hitam. Jadi istilah di orang-orang ini di syair itu zanji itu untuk orang-orang hitam, orang-orang Afrika, kalau orang-orang Eropa mereka biasanya ifrinji. Kalau orang hitam zanji. Mungkin dulu belum ketemu kita ya, jadi mereka nggak ada istilah untuk orang-orang Asia. Jadi orang Eropa itu ifrinji, kalau zanji ini orang. Tapi intinya seperti itu ya. Sering sekali dalam syair-syair ya, zanji atau ifrinji itu ada kata-kata itu. Nah, seperti zanji ya. Rum atau rumi. Rum itu satu, rumi berarti banyak. Fama ismul jinsil ifradi, adapun isim jenis mufradi, bahwa ma yasduqu al katsir wal qalil. Jadi mau dikit mau banyak, ya itu katanya tidak berubah-ubah. Ini ada apa ini dalam ini? Air ya. Ini berapa ini? Berapa ukurannya? Berapa liter ya? Kalau di laut ada berapa liter? Tapi disebutnya tetap aja apa? Maun gitu, enggak apa? Tapi ada sih sebenarnya apa? Miyah kan? Kebanyakannya tetap aja maul bahri kan? Ya.
Seperti itu. Fa amma ismu jinsil ifradi fa huwa ma yasduqu al-katsir wal qall wal lafdhu wahid. Mau banyak mau dikit itu lafadznya satu. Seperti ma, dahab ya, apa? Emas ya. Emas itu mau berapa kintal, mau berapa, tetap aja emas ya. Kadzahabin wa khalnya apa artinya? Cuka, wa zait minyak. Nah, tetap saja seperti itu namanya Pak ismu jinsil ifradi ya. Kan jama ini banyak. Nah, fa in qulta seakan kalau ada dalam kitab-kitab kalau ada in qulta ini seakan-akan ada syubhat. Syubhat nanti akan dirod biasanya. Fa in qulta ini ada syubhat nih. Apa syubhatnya? Ini ajidu katsir min jumi taksir. Saya melihat sekali banyak jama taksir selain dari isim jenis yang tadi ya, isim jenis jami yang yufariq baina mufradi wa jam'i bitta. Saya selain itu pun melihat banyak kata jama taksir yang antara mufrad dan jamaknya dengan ta. Yufarriqu baina wa baina mufradi bitta kama yufarriq baina ismil jinsil jam'i wa wahidihi. Contoh kuro ini jama atau mufrad? Jama, terus mufradnya qaryatun ya, qaryatun. Mud ini mud ya, apa namanya ukuran wa mudnya apa mudyah ininya ya. Fabimadza ufarriq, dan bagaimana saya membedakan antara jama taksir dengan isim jenis jami, karena di jama taksir pun ada nizam yang seperti isim jenis jami. Wa makana ala hadzal wajhi minal jumu, dan jama yang seperti ini yang tadi disebutkan ya, qurrat Korea itu bagaimana? Tuh. Jawabnya katanya ada dua kategori atau jawabannya dari dua segi. Pertama, bahwa jama labuda ayyakuna ala zinatin muayyanatin min zinatil jumu'il mahfuzatil ma'rufati ya. Ada wazan-wazan yang ma'ruf seperti tadi kata banyak ada wazan-wazan tertentu. Jadi kalau jama taksir yang biasa itu ada apa? Wazannya. Sedangkan ismul jinsil jam'i fala yalzam fi dzalik. Jadi tidak punya wazan. Afala tara anna baqarah wa syajarah wa thamarah la yuwafiq zinat min zinatil jam'i. Tidak ada baqaratun. Nah, kan baqarun ini fa'alun itu kan jama ya. Baqarun. Ini enggak ada wazan jama seperti itu. Ya. Ada justru di dalam jama taksir fa'alatun yang jama seperti tolabatun.